Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan anggota Rita Norasih NIM 0168, Mustika Putriani dengan NIM 0177 dan Merlingga Novianti dengan NIM 0176. Pada video kali ini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami dengan materi Etika Islam dalam penerapan ilmu di bidang pendidikan dasar. Terdapat 4 cakupan materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama yaitu etika Islam dan kemanusiaan. Yang kedua, etika Islam untuk kemaslahatan hidup. Yang ketiga, ajaran Islam tentang penerapan etika dalam pendidikan dasar. Dan yang keempat, ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang etika Islam dalam penerapan ilmu di bidang pendidikan dasar. Materi yang pertama yaitu etika Islam dan kemanusiaan. Etika Islam dan kemanusiaan merupakan dua konsep yang paling utama dalam ajaran agama Islam yang memandang manusia sebagai makhluk yang dikaruniai dengan kehormatan dan tanggung jawab dengan akal dan pikiran yang dimilikinya. Etika Islam ini mencakup seperangkat prinsip dan nilai moral yang diilhami oleh ajaran agama Islam, sedangkan kemanusiaan adalah mengacu pada penghormatan dan perlindungan harkat serta martabat manusia tanpa memandang manusia dari agama, ras maupun latar belakang budaya sosialnya. Dalam Al-Quran ditegaskan bahwa manusia harus bertindak adil dan menghormati hak orang lain tanpa memandang status sosial maupun latar belakang mereka. Prinsip ini mencakup perilaku adil terhadap seluruh umat manusia, baik umat muslim maupun umat non-muslim. Selain itu, etika Islam juga mendorong umatnya untuk berbuat baik kepada orang lain, sehingga dengan adanya hal tersebut dapat mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, aspek solidaritas sosial merupakan bagian integral dari etika Islam. Namun, kemanusiaan dalam Islam tidak hanya terbatas pada komunitas muslim saja. Dalam Al-Quran juga ditegaskan betapa pentingnya menghormati hak asasi manusia, serta Islam juga menegaskan bahwa setiap manusia mempunyai harkat dan martabat yang sama di hadapan Allah, sehingga mereka patut untuk dihormati, dihargai, dilindungi, dan memiliki hak-hak yang sangat mendasar, yaitu hak untuk hidup, kebebasan, dan keadilan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan rekan saya Rita Norasih. Selanjutnya ada etika Islam untuk kemaslahatan hidup. Etika Islam merupakan seperangkat nilai, prinsip, dan tindakan yang bersumber dari ajaran agama Islam yang dimaksudkan untuk mengatur perilaku individu dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan utama etika Islam adalah menciptakan keadilan, kedamaian, dan kemaslahatan bagi individu dan masyarakat. Etika Islam juga menempatkan pentingnya toleransi, kasih sayang, dan menghormati orang lain. Salah satu prinsip utama dalam etika Islam adalah konsep Masaid al-Syariah yang mengacu pada tujuan utama hukum Islam. Maqasid al-Syariah mencakup 5 prinsip utama: menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga pikiran, menjaga keturunan, dan menjaga harta benda. Etika Islam menekankan pentingnya memperhatikan aspek tersebut dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai kemaslahatan hidup secara menyeluruh. Yang pertama, menjaga agama, berarti berperilaku sesuai ajaran Islam yang menjalankan ibadah secara konsisten. Yang kedua, menjaga jiwa, mengacu pada pentingnya menjaga kesehatan jasmani dan rohani serta menghindari segala bentuk kekerasan, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain.
Yang ketiga, menjaga akal berarti menjunjung akal sebagai anugerah Allah Subhanahu wa taala. Etika Islam melarang menggunakan akal untuk tujuan yang merugikan seperti menyalahgunakan obat-obatan terlarang, alkohol, atau perilaku yang merusak pikiran dan pemikiran rasional. Yang keempat, mengasuh anak menekankan pentingnya menjaga keluarga dan menjamin kesejahteraan anggota keluarga, khususnya anak. Yang kelima, melindungi aset berarti menghormati kepemilikan dan harta milik orang lain, serta menghindari segala bentuk penipuan, pencurian, penggelapan. Etika Islam menekankan pentingnya berdagang secara jujur, mengeluarkan zakat, dan mengelola harta serta bertanggung jawab. Selain itu, etika Islam juga mengajarkan prinsip-prinsip seperti kasih sayang, toleransi, dan keadilan dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Islam menekankan pentingnya menghormati hak-hak individu tanpa memandang perbedaan agama, ras, atau status sosial. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar untuk membangun masyarakat yang inklusif dan adil dalam konteks kemaslahatan hidup. Etika Islam menekankan pentingnya memperhatikan aspek spiritual, fisik, mental, dan sosial dalam mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan berkelanjutan. Dengan demikian, dengan mengikuti prinsip etika Islam, individu dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan pribadi, serta memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Selanjutnya, ada ajaran Islam yang tentang penerapan etika dalam pendidikan dasar. Ajaran Islam mendorong penerapan etika dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam pendidikan dasar. Etika Islam menekankan pentingnya integritas, keadilan, kesatuan, dan tanggung jawab dalam pergaulan sehari-hari. Dalam konteks pendidikan dasar, penerapan etika Islam mempunyai beberapa aspek yang relevan dan penting. Pertama-tama, Islam menekankan pentingnya akhlak mulia atau akhlak yang baik. Pendidikan dasar dalam Islam yang hanya sekedar mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter yang kuat dan akhlak yang baik. Etika dalam pendidikan dasar Islam mengajarkan anak untuk berperilaku baik, jujur, menghargai orang lain, dan menjaga komitmen dalam segala tindakannya. Kedua, Islam mengajarkan pentingnya keadilan dalam segala hal. Dalam konteks pendidikan dasar, etika Islam menekankan perlunya perlakuan adil terhadap semua siswa tanpa memandang latar belakang mereka. Guru diajarkan untuk memperlakukan semua siswa secara adil, memberikan perhatian yang sama kepada semua orang, dan menghormati keberagaman di kelas. Hal ini menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mengajarkan nilai-nilai keadilan secara generasi muda. Terakhir, etika Islam dalam pendidikan dasar juga menekankan pentingnya pendekatan pembelajaran yang holistik. Islam mengajarkan bahwa pendidikan tidak hanya menyangkut aspek intelektual saja, namun juga menyangkut pengembangan spiritual, emosional, dan sosial. Oleh karena itu, dalam mendidik anak penting untuk memperhatikan seluruh aspek tersebut dan memastikan bahwa pendidikan yang diberikan mencakup seluruh dimensi kehidupan. Secara keseluruhan, penerapan etika Islam dan pendidikan dasar meliputi pembentukan akhlak yang baik, pengalaman keadilan, kesatuan, kesabaran, keteladanan, dan pendekatan pembelajaran yang holistik. Dengan menginternalisasikan nilai-nilai etika tersebut, pendidikan dasar Islam bertujuan untuk menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki akhlak yang tinggi dan kesadaran yang kuat. Materi selanjutnya yaitu ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang etika Islam dalam penerapan ilmu di bidang pendidikan dasar. 1. Ayat-ayat Al-Quran tentang etika Islam dalam pendidikan dasar. Yang pertama, rendah hati dalam belajar. Terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman, yang artinya orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati dan apabila mereka diberi teguran oleh orang-orang bodoh, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Yang kedua, keberkahan ilmu terdapat dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajati, yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Yang ketiga, hormat dan kesopanan dalam belajar terdapat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din antahbata a'malukum wa antum la tash'urun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengangkat suaramu lebih tinggi dan suara Nabi dan janganlah kamu berkata-kata dengan keras kepadanya bagaimana kamu berkata-kata keras sebagian kamu kepada sebagian yang lain, supaya tidak hapus amalan-amalanmu sedangkan kamu tidak menyadarinya. 2. Hadis tentang etika Islam dalam pendidikan dasar. Yang pertama, keutamaan ilmu. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, Man salaka tariqo yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi lariqo ilal jannah. Hadis riwayat Muslim. Artinya, barang siapa menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya dalam menuju surga. Yang kedua, penghargaan terhadap guru. Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, Man la yaskurun nasa la yaskurullah. Hadis riwayat Ahmad. Yang artinya, barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka ia tidak bersyukur kepada Allah. Yang ketiga, kesungguhan dalam belajar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, Tolabul ilmi faridatu ala kulli muslimin. Hadis riwayat Bukhari, yang artinya menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Dari materi yang telah kami paparkan, terdapat kesimpulan bahwa etika Islam mengajarkan untuk berbuat adil dan menghormati orang lain tanpa memandang status sosial. Etika Islam juga mengajarkan untuk membagi rezeki kepada orang yang membutuhkan. Selain itu, etika Islam mengajarkan prinsip seperti kasih sayang, toleransi, dan keadilan dalam berinteraksi dengan sesama manusia, yang juga menekankan pentingnya menghormati hak individu tanpa memandang agama, ras, dan lain sebagainya. Ajaran Islam mendorong penerapan etika dalam segala aspek kehidupan, termasuk pendidikan dasar. Penerapan etika Islam dalam pendidikan dasar meliputi pembentukan akhlak yang baik, pengamalan keadilan, kesantunan, kesabaran, keteladanan, dan pendekatan pembelajaran. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ada kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.